Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan ceramah dari guru kita Ustaz Abdul Somad tentang Islam masuk ke Indonesia di mana pertama, yaitu di Pulau Sumatera. Oke teman-teman, kita simak kajian dari Ustaz Abdul Somad. Bagus. Itu penelitian dari Profesor Dr. Nakwib Alatas. Satu-satunya bahasa Indonesia yang masuk ke dalam Al-Quran dan bahasa Arab adalah kafur. Kafur itu tidak ada dalam bahasa Arab. Itu diambil dari bahasa orang Sumatera. Jelas? Maka orang Mesir datang kemari mengambil kapur barus, lalu kemudian kapur barus dipakai untuk mengawetkan mayat. Mayatnya tidak dimakan cacing, mayat itu disebut dengan mumi. Makanya anak ibu jangan kasih panggil mumi, jadi panggilnya mumi katanya. Ada filmnya itu, Mumi Return namanya. Rupanya ulos baru ini begini rasanya. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad datang, pelayaran orang Arab datang ke Sumatera itu memang sudah biasa. Makanya Islam pertama kali datang ke Pulau Sumatera. Kita inilah yang pertama kali Islam di Nusantara ini. Nenek moyang kita lah pertama kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Di batu nisannya tertulis 1297. 1297. Itu bukan nomor handphone. Itu tahun meninggalnya Sultan Malikul Saleh di Aceh. Wali Songo di Jawa 14 sekian. Pertanyaannya, berapakah jarak antara Wali Songo dan Sultan Aceh? Memang kalau kena panas nih susah berpikir memang. Aku aja pun hilang-hilang timbul rasaku pengajian nih. Artinya 200 tahun. Saya ziarah ke makam Sunan Ampel, saya tengok nisannya 1400 sekian. Saya pergi ke Sultan Aceh, saya tengok nisannya 1297. Artinya jaraknya lebih kurang 200 tahun. Saya bukan mau bangga-bangga sombong-sombong orang Sumatera, bukan. Saya mau mengatakan ini sejarah mesti kita jaga, kita pelihara. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan Pantai Barus? Sebagaimana disampaikan Ustadz Sarimonang, kita sebagai minoritas, anak-anak kita tak belajar agama. Di mana mereka bisa belajar? Mau daftar pesantren, uang pendaftaran 20 juta. Mau bayar di mana? Mereka minoritas, tak sanggup. Allah bukakan pintu hati orang baik, berdirilah pesantren di Nogum Zoltan. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz mau datang ke pesantren di Nogum Zoltan? Kalian tak tahu alasan yang luar biasa. Inilah pesantren yang peduli dengan dakwah, minoritas, pedalaman, desa tertinggal, terisolir, sejalan dengan semangat dakwah saya. Saya ini bukan Ustadz artis ibu kota. Tengoklah video-video lama saya, masuk ke hutan, naik ke gunung, pergi kemana-mana. Walaupun beberapa video ada juga saya naik pesawat pribadi. Saya mau ngasih tahu, saya ini Ustadz kampung, saya ini Ustadz hutan ke hutan. Siapa yang sampai dakwahnya ke hutan sana? Insya Allah, saya yakin dan percaya alumni dari pesantren di Nogum Zoltan, tamat nanti mereka dari pesantren kelas 7, mereka dapat beasiswa dari Swedia, dari Jepang, dari Al-Azhar, dari Amerika. Mereka akan pulang membangun Sumatera Utara. Takbir! Ini Ustadz semangat kali. Memang kalau kepanasan itu semangat kita. Coba kalau di ruangnya pakai AC, di hotel, pasti ceramahnya slow. Marilah kita berjuang untuk Islam. Karena Islam itu agama yang santun. Jamaahnya pun
Universitas yang paling berhasil mendidik santri bukan Universitas Al-Azhar, bukan Universitas Ummul Qura, bukan Universitas McGill. Universitas yang paling berhasil mendidik adalah Universitas Penderitaan. Sekarang orang baru tahu siapa pimpinan pesantren di Nukum Sultan. Doktor Haji Ustadz Kiai Sarimonang Rangkuti An-Nadawi. Orang tak pernah mau tahu bagaimana perjuangan beliau belajar di Purba dulu, bagaimana beliau pergi ke India, bagaimana Ustadz Somad pergi ke Mesir, bagaimana Ustadz Iqbal Sauki pergi ke Kairo. Orang tidak pernah tahu perjuangan kita. Apanya orang ini tadi tak berhenti lalu lalang. Tak bisa Pak polisi menangkap orang ini. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung Bu. Sakit hati Oci itu ke aku. Aku tidak serius Bu. Takut pula Ibu ini lewat. Enggak apa-apa. Pak, jangan tangkap orang ini Pak. Kalau mau tangkap aja aku Pak. Kapan lagi kita bisa ketawa, betul? Sekarang orang serius saja bawaannya mau pilpres ini. Naik, kalau kita terlalu serius naik semua. Asam urat, asam lambung, asam pedas, asam bawang, asam limau purut, semua naik. Tapi begitu kita berada di pesantren di Nukum Sultan, saya tengok semuanya cerah. Semuanya Masya Allah, pepayung semuanya, pepayung kalender. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa porter. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah orang beratap kalender. Jangan lupa kalender itu bawa balik ke rumah, ditempel di dinding, supaya setiap hari nampak kita pesantren di Nukum Sultan. Datang kemari, acara anak ibu ulang tahun, datang kemari. Acara walimah nikah akikah, datang kemari. Bawakan gulai kepala kambing, soto sop. Untuk apa? Mereka tak minta. Mau kalian kasih, mau tak kalian kasih, pesantren ini tetap juga akan berdiri dan tetap jaya sampai hari kiamat. Kalau kalian datang kemari, bukan berarti kalian menolong pesantren. Kalian sedang menolong diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kalau di Nukum Sultan menelpon Ustadz Iqbal, bisa bawa Ustadz Somad kemari? Nggak bisa. Apa ruginya? Tak ada. Saya tak dapat amal jariah dari alumni yang akan berdakwah di daerah minoritas, di perkampungan. Siapa yang mau ceramah ke sana? Yang akan menyampaikan dakwah adalah alumni-alumni, karena itu kampung halaman mereka. Kita sedang menumpang tuah, kita sedang mengambil berkah. Semua yang hadir ini insya Allah dapat amal jariah insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang perempuan namanya Saulah. Siapa namanya? Saulah, bukan Somad. Saulah mewakafkan tanah di kota Makkah, maka didirikanlah sekolah di atas tanah itu atas nama dia. Nama sekolahnya Saulatiyah. Apa nama sekolahnya? Saulatiyah. Karena nama yang berwakaf itu Saulah. Kalau yang berwakaf itu Somad, nama sekolahnya Somadiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Lahirlah ulama-ulama besar se-Indonesia. Salah satunya Syekh Mustafa Husain. Dan Syekh Mustafa Husain punya murid. Murid-murid dari Purba itulah yang berdakwah. Termasuklah ustadz besar di kota Medan Sumatera Utara, namanya Ustadz Abu Samah Pulungan. Ustadz Abu Samah Pulungan punya anak, itulah dia Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Mana Ustadz Iqbal tadi? Tuh ini dia. Rupanya kalau kita kepanasan tuh gelap, nampak. Saya di mana-mana ceramah kan 60 menit kan. Nah, mungkin di sini tak sampai 60.
Karena aku tengok udah agak gelap-gelap nih ke bawah. Habis dari sini kami langsung ke Tanjung Tiram, Batubara. Dari Tanjung Tiram kami langsung ke Kisaran, nanti malam di Masjid Bakri. Habis itu langsunglah saya ke Pekanbaru jalan darat. Besok pagi barulah jumpa sama anak bini di rumah. Tapi kita tidak pernah berpisah, Besti. Kita hanya jarak tempuh aja, hati kita tetap dekat. Almar'u ma'aman a'ab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayangi dan dia cintai. Saya yakin dan percaya, santri-santri di Nukum Sultan, mereka akan selalu mendoakan saya dari masjid ini, insyaallah. Didoakan mereka saya. Ustaz Somad datang menjenguk kami, ya Allah, gemukkan dia sih. Dia santri semua. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dibukakan pintu rezeki. Setelah rezekinya banyak melimpah, datang kemari, bangunkan kelas dan asrama. Ibu punya duit banyak, beli cincin, dapat duit, beli gelang, dapat duit, beli rantai, dapat duit, gelang kaki, meninggal. Siapa yang mengambil gelang, rantai, subang, anting itu? Laki ibu mengambil. Untuk apa? Untuk, tak boleh suuzon. Ini suuzon aja sama laki-laki. Untuk buka usaha. Mereka bisnis, kebun kelapa sawit, karet, ruko. Setelah duitnya banyak, bini dia lagi. Ibu dapat apa? Apapun tak dapat. Tapi kalau dibelikan batu bata, kerikil, tidak mungkin digusur pemerintah, tidak mungkin dijual. Kenapa? Karena kelas milik yayasan, milik pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Allahu Akbar. Sudah ku sampaikan ya Allah berkali-kali, tak mau juga orang ini membangunkan kelas, bukan salahku lagi. Nanti kalau ditanya Allah saya di akhirat, hai Abdul Somad, ya Allah, sudah kau sampaikan ke mereka? Sudah. Ada mereka membantu membuat kelas dan asrama. Aku tak tahu, karena setelah itu aku pulang ke Pekanbaru. Tapi saya husnuzon melihat semangatnya ibu-ibu. Padahal ada tenda, tapi mau mereka berpanas-panas. Allahu Akbar. Jarang jumpa katanya. Biarlah kami berpanas-panasan, biarlah kami tegak karena panas terik matahari. Padahal berapa skincare mereka? Rusak perawatan sebulan. Dan Bimi kata apa-apa. Padahal kena panas ini lunturlah bedah. Mereka tak peduli. Kenapa? Karena cinta mereka kepada pesantren di Nukum Sultan. Karena inilah yang bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Tolong saya Pak Ustaz. Tolong apa Bu? Anak saya di rumah Pak Ustadz. Kenapa anak ibu? Tidak sholat, tidak mandi, tidak sekolah, tidak makan, tidak minum. Mati dia. Tidak pula mati Pak Ustadz. Apa kerjanya? Di kamar main game online menembak musuh yang tak mati-mati. Tolong Ustadz rukiahkan anak saya itu Pak Ustadz. Lama saya berpikir. Belum pernah saya dapat doa ruqyah. Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa anak ibu bisa kecanduan game online? Siapa yang membuatkan dia kamar sendirian? Saya yang membuatkan kamar dia Pak Ustaz. Siapa yang memasangkan AC? Saya memasangkan AC Pak Ustaz. Siapa yang membelikan TV sama laptop? Saya membelikannya Pak Ustaz. Siapa yang mengasih dia 4 giga? Saya Pak Ustaz. Sekarang anak ini kecanduan, siapa yang salah? Ustaz. Aku pula yang salah. Sayang sama anak bukan membelikan handphone, mobil, motor. Sayang sama anak, antarkan ke pesantren. Iyalah, Ustadz dulu pesantren kan karena Ustadz anak banyak, 12 adik-beradik. Saya ini anak pertama, adik saya 1 orang. Saya cuma berdua, emak saya sayang dengan saya. Dibiarkannya saya di Mesir 4 tahun tak balik-balik.
Kenapa Ustaz tak balik? Tiket mahal. Sampai temen dong saya. Jangan-jangan aku ni anak angkat mungkin. Kok sampai hati lah mak aku ni membiarkan aku jauh belajar ke Mesir nih. Setelah saya pulang punya anak, rindu, sayang, cinta, kasih. Saya tanya almarhumah mak saya, "Mak, aku ni anak kandung." "Iyalah, aku anak angkat." Tak rindu mak sama aku waktu aku kuliah 4 tahun di Mesir. Putus surat rinduku. Saking rindunya. Sedang menyuci aku di dapur, ku dengar suara kau memanggil, "Oma!" Berhenti aku menyuci, mengungu aku ke kamar saking rindunya. Putus urat rinduku sama kamu. Kenapa mak biarkan aku sekolah jauh? Supaya kau jadi orang. Kalau kau tak sekolah, kau jadi hantu. Sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak bukan dibelikan motor, mobil, kamar, megah, mewah, handphone, gadget. Sayang sama anak, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Setiap saya ceramah, pagi, siang, malam, tahajud, witir, mengalir untuk almarhumah ibu saya. Kalau nanti anak ibu lulus di India, dikirim apa tidak? Dari bunyinya takut mengirim. Rindu mak sama aku waktu aku kuliah dulu. Aku rindu sama kau. Macam mana cara mak mengobati rindu? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam macam kau. Hari raya aku belikan baju, ku undang makan ke rumah, ku sapu kepalanya untuk mengobati rindu aku sama kau. Begitulah perjuangan ibu. Kalian pun adik-adikku santri-santri, ini bercampur antara santri dengan tak santri. Nampak kecil, rupanya muka udah tua. Mohon maaf Pak, jangan kusinggung. Yang santri di Nukum Zoltan angkat tangan. Masya Allah, adik-adik santri luar biasa. Kalian belajar, udah turun, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Kalian belajar serius di sini adik ya. Belajar serius. Enak lah Ustaz ngomong gitu. Ustaz dulu dijenguk tiap bulan. Saya dulu di Darul Arafah Lau Bakri Deli Serdang. Tahu? Situ lulus ke sekolah. Emak saya tinggal di Riau. Emak saya menjenguk saya ke Darul Arafah setahun sekali. Zaman itu bukan macam sekarang enak naik pesawat, naik si Piro, dolok boleh. Udah musnah bis itu dah. Setahun sekali baru dijenguknya saya. Supaya apa? Supaya anak ini sekolah, supaya anak ini belajar. Maka adik-adikku sekalian, ini saya sampaikan karena kebetulan orang tuanya ada dan anaknya ada. Kadang orang tua mau, anak pula tak mau. Betul Bu? Kadang anaknya mau, orang tua pula tak mampu. Solusinya hanya ada di pesantren di Nukum Zoltan. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz sebut terus pesantren ini? Memang begitu dia, setiap 10 menit sekali disebut. Namanya juga iklan. Mau kau iklankan, mau tidak, mau kau sebut atau tidak, pesantren ini akan tetap megah, hebat dan jaya. Tapi kalau kau sebutkan dalam ceramahmu Abdul Somad, kau dapat amal jariah. Yang untung saya atau pesantren? Saya yang untung. Pesantren tak dapat untung apa-apa. Akulah yang dapat untung, dapat amal jariah. Ustaz kan amalnya udah banyak. Ceramah Ustaz kan sudah banyak. Saya tak yakin ceramah saya ini masih ada pahalanya. Saya ragu. Karena saya ini udah kena penyakit sum'ah, riya, ditengok orang, ditonton orang, dipuji orang. Tengoklah namaku semua tertulis itu. Ustadz Profesor Abdul Somad. Ustadz Profesor. Pas ku tengok karangan bunga pertama, kembang lubang hidupku. Tengok yang kedua, makin membesar dia. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Jangan-jangan pas di akhirat nanti kata malaikat, Abdul Somad, amal ceramah kau sudah habis semua gara-gara riya dan sum'ah. Tapi kau kumasukkan ke surga karena doa dari santri pesantren di Nukum Zoltan. Abdul Somad yang berada di atas pentas, pentasnya hebat, pentasnya megah, sound systemnya mantap. Sementara yang duduk di bawah tak dapat pentas, tak pakai alas, berdiri di atas sawah.
boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Diaminkan orang ini pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita di padang mahsyar, tidak ada tenda, tidak ada atap. Wahai tukang sewa tenda, aku kasih tahu sama kalian ya, tak ada orang mati bawa tenda. Naka kita ini mati semua, tak ada atap, tak ada tenda, pokok-pokok kayu, gunung Sibaya, gunung Kidul, gunung Merapi tercabut. Watakunul jibalu kal, macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan. Apa tempat kita bernaung? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung nanti di padang mahsyar di bawah sedekah. Sedekahlah tempat bernaung. Yang membangun kelas, yang membangun asrama, yang membangun ini pesantren atau apa nih? Kenapa gitu Pak Ustadz? Tengoklah bahasa Inggris. Welcome to our class. Selamat datang di kelas kami. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya tahun depan akan datang orang menimbun tanah sawah ini, dibuat cor, dibuatkan. Abdul Somad tidak diajak meletakkan batu pertama, tapi nanti pas pengguntingan pita peresmian gedung asrama 4 lantai, barulah mereka mengundang. Berikut ini pemotongan pita dan peresmian pemencetan tombol oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Pas dipencet tombolnya, macet pula tendanya juga keluar. Kita semua berawal dari mimpi-mimpi. Insya Allah mimpi kita ini menjadi kenyataan. Insya Allah. Kalau makan jambu kelutuk, jangan dimakan dengan kubis. Kalau Ustadz udah batuk-batuk, tanda ceramah sudah habis. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang udah jam 10:15. Di akhir majelis ini mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, santri-santri kita semangat belajar, bapak ibu dibukakan pintu rezeki untuk membantu, ustadz-ustadz kita diberikan semangat dan keikhlasan. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyat, untuk niat yang baik-baik ini. Untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita udah menyimak kajian dari Ustaz Somad. Semoga kita semua sehat selalu menambah wawasan kita, dan semoga Ustaz Somad selalu beri kesehatan. Amin amin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.